Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kita jumpa lagi di pagi ini di ibadah perayaan Paskah. Kita bersyukur Dia rela mati dan bangkit kembali, memberikan hidup kepada kita semua, dan layaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, tapi namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh lagi datang kepada Tuhan melalui ibadah di sekolah minggu, terkhusus di perayaan Paskah di tempat ini. Sekalipun kami berjauhan atau di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau memberikan kekuatan, sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui puji-pujian kami dan melalui doa kami, terkhusus firman-Mu yang Tuhan akan perdengarkan bagi kami, bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan Dia disalib, Dia mati, Dia dikubur, tapi Dia bangkit di hari yang ketiga. Mari sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan pujian kita dengan semangat. Dia disalib, Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dan menang. Dia disalib, Dia mati, dikubur. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berkuasa. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dan menang. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus. Dengan semangat ku bersuka cita. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus. Yesus sudah bangkit dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Nah, layaklah kita bersuka cita. Anak-anak sekolah minggu lebih bersuka cita lagi menaikkan pujian ini. Mari bersuka cita. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Ku bersuka cita. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit.
Ya, adik-adik semuanya, kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Mesripa. Dengan sikap doa, kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku buka hati untuk firman-Mu. Ya, adik-adik semuanya, kami semuanya yang ada di tempat ini akan membuka hati kami untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hati, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang sekali lagi katakan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ya, kita satu dalam doa. Semua lipat tangannya, adik-adik yang ada di rumah, tutup matanya, kita akan berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, di hari Paskah yang indah ini ya Bapa. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau ada di dalam hati kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah bersuka cita memuji Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu Bapa, biarlah Roh Kudus yang manis itu menuntun kami, menolong kami. Sehingga sepanjang firman Tuhan kami dengar, kami boleh dengan tenang. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Berikanlah kami sukacita, berikanlah kami ketenangan. Kami ingin ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, boleh mengubahkan hidup kami, boleh mengubahkan setiap sikap hati kami di hadapannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga hamba-Mu yang akan mengajar kami. Biarlah sungguh Tuhan, firman Tuhan yang boleh disampaikan sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat kami berdoa,
kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya. Ya, pasti ada sukacita ya di hari Paskah ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Dari tadi kita sudah bergerak enggak tadi ya, waktu kakak-kakaknya itu menyatakan Yesus mati, dikubur dan bangkit. Kira-kira bergerak enggak tadi ya kita ya? Pasti bergerak ya, pasti ingin tahu ya lagu itu. Tapi lebih dari itu, kita tahu hari ini bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, dia hidup oleh karena dia Tuhan. Ya, hari ini di hari Paskah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, Yesus di hatiku. Apa anak-anak? Yesus di hatiku. Yesus di hatiku. Ya, kita buka Alkitab kita. Bagi abang-abang yang sudah bisa membaca, kelas kecil udah bisa baca ya, kelas tengah, kelas besar, ada tunas remaja enggak ya mendengarnya ya? Ya, tunas remaja, buka Alkitabnya, Yohanes 20, abang-abang yang sudah besar nanti bisa dibaca ya, Yohanes 20 ini semua. Tapi yang kita ambil untuk tema ini, Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Udah dapat adik-adik? Sudah? Oke. Kita baca dari alamat ayatnya ya. 223 ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, coba. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat apa ya? Katanya di sini yang berbahagia orang yang tidak melihat ya. Kita masih ingat ya cerita Jumat Agung kemarin di mana Tuhan Yesus disalibkan karena untuk menebus diriku. Tuhan Yesus disalibkan supaya aku orang berdosa diselamatkan. Nah, ketika Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya sangat sedih. Mereka galau ya. Mereka tidak tahu apa yang mau mereka katakan. Karena pada saat itu mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan untuk dosa-dosa manusia. Dan mereka tidak ingat sekalipun Tuhan Yesus sudah berulang kali ketika mereka bersama bahwa anak manusia akan disalibkan dan bangkit hari yang ketiga. Tapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, mereka seakan-akan putus asa. Karena tidak ada lagi guru yang bisa memperhatikan mereka, memperdulikan mereka. Bahkan mereka pun tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Dan di antara murid-muridnya itu yang sering bersama dengan dia ada 3 orang kaum wanita. Kaum wanita ini sangat bersedih. Mereka sedih karena gurunya sudah mati. Karena orang yang dikasihinya sudah mati. Dan waktu itu, pada zaman itu, setiap mayat, setiap orang yang meninggal diminyaki dengan rempah-rempah. Sebagai ucapan syukur mereka membeli rempah-rempah. Dan ketika mereka membeli rempah-rempah, mereka bawalah itu pada pagi hari. Pagi-pagi mereka mungkin tidak bisa tidur pada malam itu. Mereka memikirkan kapan kita mau meminyaki mayat Tuhan Yesus itu. Mungkin mereka berbincang-bincang seperti itu. Dan ketika pagi-pagi, ketika matahari sudah mulai terang, mereka pergilah buru-buru melihat kuburan itu dengan membawa rempah-rempah. Dan ketika mereka sampai di situ, mereka melihat dan mereka kaget luar biasa. Kuburan itu kosong. Kaget dan takut. Mungkin mereka pikir, siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Atau mereka pikir, kemana mayat itu? Dan pada saat itu mereka sangat kaget luar biasa. Mungkin kalau adik-adik melihat kuburan yang kosong pasti lari ya, lari, takut.
mungkin mereka pun seperti itu. Tapi pada saat itu Ibu Maria yang di tengah ini, Ibu Maria ini sangat sedih hatinya. Dia berpikir, di mana Tuhanku itu? Siapa yang mengambil? Dia berpikir Tuhan Yesus itu dicuri orang. Dan ketika dia menangis dia, di mana dia? Aku mengasihi dia. Maria ini sangat mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik. Kenapa? Karena Maria ini pernah 7 tahun sakit, dia disembuhkan. Dan sejak itu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus tidak ada, dia sangat sedih. Ketika dia menangis di pinggir kuburan itu, dia tetap di situ menunggu, di mana Tuhanku itu? Dia menangis, ada malaikat menyapa dia. Ibu, kenapa menangis? Dia bilang dengan menjawab malaikat itu, Tuhanku hilang. Aku tidak tahu di mana diletakkan. Dan ketika dia melihat, menoleh ke belakang, Tuhan Yesus menegur dia, menyapa dia. Tuhan Yesus bilang, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Tuhan Yesus menyapa dia. Tetapi oleh karena dia sedih sekali hatinya, sehingga gurunya yang bersama dengan dia pun dia tidak kenal. Dia pikir itu penjaga tamannya pada saat itu. Dia pikir itu manusia yang menjaga taman di situ. Sehingga dia bilang, kalau engkau yang mengambil Tuhan, kembalikanlah. Di mana engkau buat supaya aku mengambilnya? Dia merasa bahwa yang menegur dia itu tadi, yang menyapa dia itu tadi adalah orang biasa. Dia tidak tahu bahwa dia itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu ketika hati Maria itu begitu sedihnya luar biasa, sehingga Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus menapa Maria, Maria, Maria. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia dengan nama Maria, 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 barulah sadar bahwa itu gurunya. Sehingga dia bilang, iya Rabi. Pada saat itu Rabi itu guru. Iya guru. Dan pada saat itu baru dia sadar, yang menyapa dia itu adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit di hari yang ketiga, yang kita rayakan hari ini di hari Paskah, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bilang, Maria, engkau telah melihat aku, beritakanlah kepada saudara-saudaraku yang lain. Dan pada saat itu Tuhan Yesus Maria langsung berubah. Dari tadinya dia sedih, menangis, dia berubah semua kejadian itu. Dia melihat Tuhan Yesus disalibkan. Dia melihat Tuhan Yesus disalibkan. Dia melihat Tuhan Yesus bangkit. Dia melihat tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu. Tapi pada saat ini kita tidak melihat itu, tetapi kita mendengar dari firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu, tuh, apakah engkau mendengarkannya? Ketika Tuhan Yesus datang menyapamu dengan kata Shalom, apakah engkau mendengarkan suaraku? Apakah anak-anak sekolah minggu Gemi kasih karunia mendengar suaraku, kata Tuhan Yesus? Apakah aku bisa masuk ke dalam hatimu? Apa jawabanmu? Apakah engkau mau seperti anak-anak ini? Dia katakan, aku mendengar suaramu Tuhan. Seperti Maria tadi, Rabi, guru, dia mendengarkan. Dia tahu itu Tuhan Yesus. Ketika kita dipanggil Tuhan Yesus, apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Dan kita katakan, bolehkah aku masuk ke dalam hatimu? Masuklah Tuhan ke dalam hatiku. Jadilah engkau Tuhan, menjadi Raja dan Juru Selamatku. Pernah enggak kita mengatakan seperti itu, adik-adik? Adik-adik yang batita dituntun orang tua, kelas kecil, tengah, besar, tunas remaja. Pernah enggak kita menyatakan seperti itu kepada Tuhan? Dengan sungguh-sungguh, masuklah engkau Tuhan ke dalam hatiku. Pimpinlah aku Tuhan, biarlah engkau jadi Raja dan Juru Selamatku. Kalau dia kita undang menjadi raja, berarti hanya Tuhanlah yang memimpin
kehidupan kita. Ketika kita mengundang Dia menjadi Raja dan Juru Selamat kita, maka apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat dan Raja kita itu yang memimpin hati kita. Masih ingat enggak adik-adik? Jumat Agung kemarin ceritanya, kapan kita berdosa? Sejak di kandungan, dosa keturunan kita adopsi dari si Adam dan si Hawa. Sejak itulah kita jadi milik iblis. Sejak itulah iblis yang memimpin hati kita. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka iblis itu keluar dari hidup kita. Dan Kristuslah yang memimpin hidup kita. Dan pada saat itu rumah kita, hati kita menjadi terang. Apa buktinya hati kita terang? Itu terbukti dari sikap hati kita, dari perlakuan kita. Nah, coba baca adik-adik ayat yang di atas, Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan Yesus adalah penolong saya. 2, 2, 3 ya. Tuhan Yesus adalah penolong saya. Coba adik-adik semua ganti saya itu dengan nama masing-masing. Tuhan Yesus adalah penolong Ibu Mas Rifa. Nah, coba ganti masing-masing sehingga kita tahu kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita. Dan yang kedua coba Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak meninggalkan saya. 2, 2, 3 ya. Tuhan Yesus tidak sekali-kali meninggalkan saya. Coba ganti saya itu dengan nama masing-masing. Tuhan Yesus tidak sekali-kali meninggalkan saya. Tuhan Yesus tidak sekali-kali meninggalkan kelas batita. Tuhan Yesus tidak sekali-kali meninggalkan kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, kelas tunas remaja. Sekalipun dia berdosa, tapi oleh karena dia sudah miliknya, dia sudah percaya kepada Kristus, dia tetap setia menjadi milik kepunyaannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami yang di rumah, jikalau kita boleh merenungkan Paskah ini, apa sebenarnya yang menjadi perenungan kita? Coba lihat gambar ini. Kira-kira di mana kita? Ketika kita hidup di dalam dosa, inilah menggambarkan hati kita yang begitu gelap, begitu jauh dari Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang menyenangkan hati si iblis. Tetapi ketika Kristus disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan kita menerima Dia di dalam hati kita, percaya kepada Dia, maka hati yang gelap ini Dia sucikan menjadi hati yang putih ini. Ya, adik-adik kami yang di rumah, coba kita renungkan masing-masing di hari Paskah ini. Ini ada gambar ilustrasi di mana kita sebenarnya. Jikalau hati yang hitam ini, pada saat kita di hati yang hitam ini, kita dipimpin oleh iblis. Setiap sikap langkah kita menyenangkan hati iblis. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus setiap dosa-dosa kita yang ada di sini, maka kita diubahkan menjadi putih. Hati yang putih melambangkan karakter sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh melihat masing-masing kita, tidak boleh tuduh satu dengan yang lain. Kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sering marah-marah? Marah-marah tak menentu? Ingatlah, ketika kita marah-marah, iblislah yang disenangkan. Ketika kita merengut tidak ada sukacita, iblislah yang disenangkan. Ketika kita pelit tidak mau berbagi dengan teman, iblislah yang disenangkan. Ketika kita takut ke kamar mandi, takut kemana-mana, iblislah yang disenangkan. Tertawa iblis karena anak-anak sekolah minggu takut virus corona, takut kemana-mana, iblislah yang disenangkan. Ketika anak-anak dengan kondisi sekarang ini ya, karena waktunya banyak di rumah, belajar online,
Mereka senang pakai HP online. Bukan pelajarannya yang dibuka, game yang dibuka. Siapa yang senyum? Iblis. Aku rusak masa depan anak-anak sekolah minggu. Ingatlah ketika engkau main game terus, main game pagi, siang, malam, iblislah yang disenangkan. Dan ketika engkau berantem, ketemu dengan kawan, ketemu dengan adik, abang, berantem terus. Ingatlah pada saat itu iblis yang disenangkan. Mana kau pilih? Menyenangkan iblis kah? Atau menyenangkan hati Tuhan yang begitu mengasihimu? Ketika Tuhan sudah berdiam diri di dalam hati kita, maka apa yang kita lakukan? Kita akan rajin membaca firman Tuhan. Kita akan rajin berdoa. Kita akan rajin memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan ketika memuji Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita tertib. Kita mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Kita peduli dengan orang lain. Kita mau disuruh cuci piring, disuruh nyapu. Apapun yang disuruh orang tua kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kita mengasihi semua orang tanpa memandang suku, tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang lain. Kita mengasihi mereka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik bagi kita. Ya, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Paskah ini kita boleh diingatkan satu hal. Sudahkah ada Tuhan Yesus di dalam hatimu? Dengan tema kita pada hari Paskah ini, Tuhan Yesus di dalam hatiku. Ada satu pujian yang menjadi satu perenungan mengakhiri firman Tuhan ini. Kita boleh renungkan masing-masing anak-anak kami. Kita berada di mana saat ini? Apakah masih dipimpin dengan hati yang gelap ini? Atau kita sudah di dalam hati yang sudah diperbaharui Tuhan ini? Mari sama-sama boleh merenungkan di hadapannya Tuhan. Dosa apa sampai saat ini yang masih terus kita lakukan dan sulit kita berubah di dalamnya? Mari kita bawakan kepada Tuhan. Mari kita mohon ampun di hadapannya Tuhan. Jikalau kita belum pernah mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita, kalau kita belum pernah mengatakan, Tuhan Yesus masuklah di dalam hatiku, jadilah Engkau Raja dan Juru Selamatku. Mari kita mengundang Dia. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus, mari taruh tanganmu di dadamu, tanganmu yang sebelah kanan, dengan merenungkan pujian ini. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku, selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, Selalu sudahkah ada Yesus di hatimu? mengasihi. Sudahkah ada Yesus di jiwamu yang selalu mengasihimu? Yesus di hidupku, Sudahkah ada Yesus di dalam hidupmu Yesus yang memimpin engkau di hidupku, setiap hari? selalu dekat Tuhan Yesus begitu mencintaimu. Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Dia rela disalibkan, Yesus dia darahnya cintaku. tercurah untuk menebus. Yesus Dan di hari Paskah ini dia kita cintaku. memperingati bahwa Dia bangkit. Selalu Berbahagialah mengasihi orang yang tidak melihat tetapi percaya. Biarlah kita menjadi bagian dari itu.
sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Mari sama-sama berdoa di dalam hati, mengakui segala dosa kita, mohon ampun di hadapannya Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita mau berubah dari setiap sikap hidup yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Kalau engkau belum pernah mengundang Dia di dalam hatimu, undanglah Dia menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamatmu di dalam hidup. Yesus, Dia cintamu selalu mengasihimu. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menegur kami ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami masing-masing sudah mengakui keberadaan kami di hadapannya Tuhan. Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu apapun yang kami lakukan, karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kelemahan kami, di dalam keberdosaan kami, Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang menjadi penolong kami setiap saat. Karena Engkaulah Tuhan, ada di hati kami, ada di jiwa kami, ada di hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk karya Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan perbaharui, ubahkanlah kami ya Bapa, supaya sungguh Tuhan kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapannya Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai dari anak-anak yang kelas batita, kecil, tengah, besar dan tunas remaja. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Bapa orang yang berbahagia. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya. Percaya karena kami mendengarkan. Kami mengimani Tuhan bahwa Engkau bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang percaya. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu Tuhan sungguh-sungguh percaya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami Paskah di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah ini ya Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam hari-hari kami, di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Biarlah kami Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang selalu menolong kami, mengingatkan kami, sehingga kami Tuhan boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan tiap-tiap keluarga. Berkatilah Tuhan tiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berkatilah Tuhan cita-cita masa depan mereka. Berkatilah Tuhan akan seluruh kehidupan mereka. Bahkan Tuhan Yesus, Engkaulah yang menolong mereka, sehingga mereka Tuhan, iman mereka semakin teguh di dalam Engkau. Pengenalan mereka akan Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat merayakan hari Paskah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!